Kasih karunia dan salam sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Ya Allah, kiranya suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Karena itu marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti gerimis akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ku tahu harisku hidup. Malam saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Ia ditangkap oleh seruntulan besar orang yang bawa pedang dan pentungan. Mereka disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, lalu membawanya ke hadapan agama dan menyerahkannya kepada Pontius Pilatus. Namun, ketika Pilatus menawarkan pilihan untuk membebaskan Yesus atau Barabas, secara bersama-sama mereka memilih Barabas yang mereka anggap sebagai pejuang kebebasan. Salibkan dia, bebaskan Barabas! Salibkan dia, bebaskan Barabas! Ketika Pontius Pilatus, kepala pemerintahan Romawi yang ditunjuk untuk mengatur orang-orang Israel, melihat bahwa tidak dapat meyakinkan orang banyak supaya menyelamatkan Yesus dan bukan Barabas yang kejam, ia lalu mengambil tempat air, sebuah ember, dan sebuah handuk, dan ia pun berkata, "Aku tidak mendapati kesalahannya, dan aku tidak bertanggung jawab atas kematiannya. Dia menjadi tanggung jawab kalian." Untuk menyenangkan dan menyenangkan orang banyak, Salibkan dia! Siksa dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Bapa, ampunilah mereka.
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Aku Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Sudah selesai. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, minta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Mengapaninya dengan kain putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Maka terjadilah gempa yang cukup hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan tangan Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku
pemerintah menggolongkan Alun Todolo ke dalam sekte agama Hindu Dharma. Alun Todolo dalam ajarannya mengatakan bahwa agama atau keyakinan ini diturunkan oleh Buang Matua kepada manusia yang pertama, yang bernama Datu Lauktu, yang dinamakan Sukaran Alu. Artinya, aturan agama yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan bahwa manusia dan segala isi bumi ini harus menyembah kepada Buang Matua yang dilakukan dalam bentuk sajian persembahan. Ketika musim panen tiba, masyarakat Toraja bersyukur dengan cara mape, dengan tujuan mengabarkan komitmen mereka pada saat itu dalam memberitakan Injil adalah pengajaran yang benar dan keyakinan yang kokoh dalam Kristus akan dicapai jika mereka dibaptis dengan pemahaman yang benar. Buah dari iman pelayanan mereka adalah dengan dibaptisnya 4 orang anak Toraja dari golongan Parenggi yang telah mengikuti katekisasi dalam waktu yang cukup lama. Pada tanggal 26 Juli 1917, Van den Loosdrecht menghembuskan nafas terakhirnya di Bonn. Ia dibunuh dengan tombak di beranda rumahnya oleh suruhan orang-orang yang menginginkan terjadinya pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda kala itu. Dalam keadaan berdoa, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Darah seorang martir telah tertumpah di tanah Toraja. Injil yang bertumbuh dan menjadi dasar terbentuknya gereja Toraja adalah Injil yang dihiasi dengan darah sang martir Anton Aris van den Loosdrecht. Kala itu, salib adalah kehinaan. Kau memikul dalam rupa hamba. Kakimu telanjang tertoreh batu tajam. Golgota adalah tujuan. Teriakan riuh menemanimu sepanjang jalan. Salibkan dia, salibkan dia. Sudah tahu kau menangis bagi mereka. Tanganmu jelas terpaku di sana. Ya Eloi,
kasih atas anugerah. Kini kami beroleh hidup yang kekal, berpindah dari hidup yang fana. Salibmu selamanya mulia. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu? Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Tapi yang perih menggantikan mahkota kemuliaanmu. Karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kamu dengan darahmu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, mengapa setiamu ya Tuhan datang kepadaku? Apakah ku mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan? Bagiku yang hina ini kau rela berkorban. Apakah ku mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana ada padaku, ku berserah padamu. Luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk tubuhku dengan darahmu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan Roh, dan kepada Yesus Kristus di dalam masa-masa manusia. Ada kami yang hadir pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh dengan berbagai jenis penyakit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau jugalah yang memberkati mereka, sehingga mereka